Shalom. Selamat datang kembali di Ibadah Youth Online Third Generation. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian, datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Ya teman-teman, kita akan mempersiapkan setiap hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever.
katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kita katakan, God here and I believe it high, right here and I be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and I believe it high, right here and I be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Mari kita angkat tangan, kita katakan, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Baik, Shalom Tor Generation yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kak Santoso berharap semuanya dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Melanjutkan firman Tuhan yang sudah pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah seri yang terakhir dari peranan atau fungsi anak di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Kalau kita pelajari yang pertama, kedua, dan ketiga, itu semuanya ada hubungannya. Oke? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur buat kesehatan, buat perlindungan. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan menyertai orang tua kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan.
Bila firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, seperti Kak Santoso tadi sampaikan, kalau kita pelajari firman Tuhan, khususnya di kitab Efesus pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 yang hari ini kita akan simpulkan. Di situ Paulus atau Rasul Paulus terus mengingatkan kita sebagai anak-anak muda bahwa kita tetap di dalam naungan orang tua. Otoritas kita adalah orang tua. Oke. Nah, kalau kita pelajari yang pertama dulu, ya, kita buka dulu Alkitab kita, Efesus pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 kita akan baca bersama-sama. Terlebih dahulu ya, kita akan baca Efesus pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Begini firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, teman-teman, di ayat yang pertama, pertemuan pertama, kita sudah mempelajari apa itu artinya taat, saudaraku ya. Taat itu artinya kita tunduk kepada otoritas orang tua kita. Ya, selama orang tua kita ada, kita tetap di dalam naungan orang tua, otoritas orang tua. Oke. Yang sudah keluarga pun juga jangan lupa, nasihat orang tua pun juga perlu kita dengarkan. Apalagi kalian yang masih belum berkeluarga. Oke, tunduk dan taat kepada orang tua. Nah, saudara, sekali lagi, taatilah, tunduk dalam otoritas, itu artinya kita tidak membantah atau melawan orang tua kita. Kita menjadi orang yang suka melawan orang tua, suka berargumentasi dengan kata-kata yang kasar, ya. Contoh, kita kata-kata orang tua kita kuno lah, ya, maaf, sotoy, gitu ya. Itu kata-kata yang sia-sia, ya. Tidak boleh kita ucapkan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam konteks taatilah kedua orang tuamu. Oke. Yang kedua adalah hormati. Menghormati di sini adalah memberikan nilai yang lebih pada orang tua kita. Bukan artian orang tua kita kasih uang, kita kasih dia pakaian, kita kasih dia makanan, kemudian kita ngelunjak. Ya, kita bisa setir orang tua kita. Penghargaan itu bukan hanya karena kita berduit dan kita memberikan penghargaan berupa hadiah. Penghargaan tidak berupa hanya materi, tetapi penghargaan di sini artinya kita membawa nama orang tua kita. Oke? Dimanapun kita berada, entah di sekolah, di tempat kuliah, tempat pekerjaan, atau di rumah tangga kita bagi yang sudah keluarga, kita membawa nama orang tua kita. Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu menentukan harga diri dari orang tua kita. Oke, kata hormati di sini bukan artian kita harus takut pada orang tua kita, terus takut karena dipukul, takut karena mungkin diancam gitu, tidak, tetapi takut karena menghormati dan memberi harga yang tinggi. Seperti halnya kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan kita. Oke, kita menghargai Tuhan itu dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ayat 1 dan 2 ini, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga harus sama. Kita pun harus taat kepada Tuhan. Kita pun juga harus menghormati Tuhan. Gitu, saudara ya. Jadi, ayat 1 dan 2 ini sangat luar biasa, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kalian salah pikir bahwa menghargai orang tua itu dengan uang. Tidak, oke? Nah, hari ini kita mempelajari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tetapi sebelumnya coba perhatikan di ayat yang kedua, saudaraku ya. Ayat kedua, saya akan bacakan sekali lagi pelan-pelan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi, ayat 1 dan 2 itu adalah perintah yang sangat penting.
perintah ini sama, kita mentaati dan menghormati Tuhan. Sama, berarti kita menghargai orang tua, kita taat sama orang tua, tunduk pada otoritas, berarti tandanya kita pun juga tunduk dan taat kepada Allah dan menghormati Allah. Itu setara, oke? Nah, coba diperhatikan nih ayat kedua. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Janji ini janji apa? Nah, janji yang dimaksud oleh Rasul Paulus kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Kita baca, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, ini keren. Tetapi ada yang bertanya, ya maaf ya, ada mungkin adik kita atau kakak kita yang waktu masih umur muda sudah dipanggil Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, panjang umur di bumi, berbahagia. Sedangkan hidup di dalam dunia ini susah, penuh dengan tantangan. Ya mungkin kehidupan kita, kehidupan yang harus bekerja keras gitu loh. Pas-pasan. Terus kok firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah mentaati orang tua dan menghormati orang tua, kok berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, apa itu artinya? Yuk, kita jangan salah mengerti, saudaraku ya. Nah, saudara, coba perhatikan kata supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke? Ayat ketiga ini dimulai dengan kata supaya. Nah, kata supaya di sini artinya lanjutan dari ayat 1 dan 2. Oke? Kalau engkau mentaati orang tua dan engkau menghormati orang tua, maka engkau berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, kata berbahagia itu digunakan kata yang well, dalam bahasa Inggrisnya well atau baik. Jadi, artinya kehidupanmu akan dihindarkan dari kemelesetan, dosa. Oke, dosa artinya meleset. Jadi, kalau kita taat kepada orang tua kita, tunduk pada otoritas orang tua kita, dan menghormati orang tua kita, maka kita akan dihindarkan oleh Tuhan dari banyak kemelesetan. Betul, kalau kita melawan orang tua, itu perbuatannya meleset, itu berdosa gitu loh. Ya, kata baik di sini tidak karena pengertian berbahagia di sini bukan artian terus saudara dan saya, duitnya banyak gitu ya, bisa makan enak, pakaiannya bagus, waduh punya motor, punya mobil, wah kayak kaya, enggak. Tapi di sini artinya well atau baik, artinya terhindar dari maut gitu, terhindar dari kemelesetan. Upah dosa ialah maut. Jangan lupa, saudaraku ya. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Nah, ini yang dikatakan berbahagia. Kita memiliki kasih karunia Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Nah, panjang umur, hidup kekal ini artinya panjang umur, saudara. Jangan lupa. Nah, tetapi bukan panjang umur di bumi. Bumi ini loh, saudaraku, bukan. Bumi di sini di dalam bahasa aslinya digunakan kata bukan land. Ya, bukan tanah, bukan adamah, bukan tanah. Tapi bumi ini menunjukkan suatu lokasi, suatu tempat yang baru. Berbahagia, hidup kekal di tempat yang baru. Artinya, saudara dan saya akan memperoleh kehidupan kekal di langit dan bumi yang baru. Ini dia, bumi yang baru. Maka dikatakan engkau akan berbahagia. Engkau akan panjang umur. Panjang umur bukan kalian hidup panjang umur sampai 250 tahun di bumi ini, enggak. Tapi engkau akan hidup kekal di hidupan yang akan datang. Jadi, engkau mentaati orang tua, menghormati orang tua, itu tandanya kamu terhindar dari maut. Kau akan memperoleh kebaikan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Apa itu? Hidup kekal, panjang umur. Gitu, saudara. Ya. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sekali lagi mengatakan kita harus taat, kita harus menghormati orang tua, maka kita akan menjadi orang yang diberi kasih karunia yang baik dari Tuhan, hidup kekal, panjang umur, di langit baru dan bumi yang baru. Jadi, kita harus punya konsep pemikiran bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini, sekarang ini, bumi yang sekarang ini, adamah ini, saudaraku, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di langit baru dan bumi baru. Demikian juga apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita,
itu akan mempengaruhi kehidupan kita kelak di langit baru dan bumi baru. Jadi kalau engkau menabur kejahatan, menabur caci maki kepada orang tuamu, kau menabur pemberontakan, maka engkau akan menabur maut. Tetapi pada waktu engkau menabur ketaatan, engkau menabur penghargaan kepada orang tuamu, engkau akan menuai kehidupan yang panjang umur. Panjang umur di sini artinya tidak berkesudahan. Di bumi artinya di langit baru dan bumi baru. Nah, saudara, yuk kita pahami sekarang firman Tuhan. Betapa pentingnya menghormati, mentaati orang tua. Kita mentaati orang tua berarti kita mentaati Tuhan. Kita menghormati orang tua berarti kita menghormati Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang Kak Santoso sampaikan hari ini. Dan Kak Santoso berharap anak-anak muda, youth third generation, ayo mulai koreksi dirimu. Taatilah orang tuamu. Orang tua bilang apa, ayo kita nurut. Belajar, ayo belajar. Mandi, ayo mandi. Bantu orang tuamu kerja. Ya kan? Dengan belajar kamu mendapat prestasi, itu sudah membantu, menghargai orang tua. Oke? Dan upahmu besar di surga. Itulah firman Tuhan yang akan Kak Santoso simpulkan hari ini. Kak Santoso berharap kalian semua diberkati Tuhan. Oke? Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, sekaligus kita menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Kau mengingatkan kami untuk tunduk, taat pada orang tua kami, menghormati dan menghargai orang tua kami, sebab itu adalah sesuatu yang baik bagi kami. Engkau memberikan kami bagian yang terbaik, supaya kami berbahagia, yaitu mendapatkan hidup yang kekal, panjang umur di langit baru dan bumi baru. Terima kasih Tuhan, berkati youth third generation, berkati kuliah kami, pekerjaan dan sekolah kami. Kau juga memberkati kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha mereka, toko, apapun yang dilakukan orang tua kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati GBI Pamulang 2 untuk gembala kami, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati pengurus baru yang akan dilantik di bulan September. Tuhan juga memberkati mereka. Bagi pengurus yang lama yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik, Tuhan pun juga memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini bermanfaat dan masuk di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, kita selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, taat, hormati orang tua, dan kau akan berbahagia hidup di langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.